Kan ada semua, ya. Hari ini kita belajar tentang Pancasila lagi, ya. Generasi muda Indonesia lebih cinta Pancasila atau lebih cinta khilafah? Nah, belum pernah ada yang riset loh, ya. Tetapi di Eropa ini ada satu hal yang aneh, ya. Ya, orang-orang Turki, ya. Orang-orang Turki ini datang ke Eropa karena lari dari Erdogan. Ada 2 juta orang Turki yang lari dari Erdogan, ya. Dan ada yang 2 juta lainnya ada di dalam penjara di Turki. Memang Erdogan ini memang presiden bangsat punya, ya. Erdogan ini kejam, ya, lalim. Erdogan ini memang monster, ya. Makanya orang-orang Eropa itu nggak suka sama Erdogan. Dan apalagi kemudian Prancis itu menyingkapkan bahwa donatur para teroris yang ada di Belanda dan di Prancis dan ada di Jerman Eropa, ternyata donaturnya dari Turki semua, saudara. Akhirnya banyak masjid ditutup semua, ya. Ditutup semua. Dan saudara tahu, akhirnya masjid-masjid ini meracuni generasi muda. Orang tuanya kalau disuruh balik ke Turki pada nggak mau, saudara. Tetapi anak-anaknya ternyata pengagum Erdogan. Karena apa? Karena propaganda. Ngeri, ya. Tapi sampai sekarang anak-anak muda yang goblok ini, ya kalau ditanya, lalu kalau kamu kagum sama Erdogan, kenapa kamu tidak pulang ke Turki? Nggak ada yang mau. Termasuk si Özil Mesut pengkhianat itu, saudara. Ya, pemain sepak bola. Bapaknya itu kan lari dari Erdogan, lalu entah suaka di Jerman. Maka Özil Mesut dapat pendidikan yang layak, bahkan boleh masuk ke sebelasan Jerman. Tapi udah tahu emang terjadi, Özil Mesut berkhianat, ya. Berkhianat. Makanya dibenci sekali orang-orang Jerman si Özil Mesut ini. Dianggap pengkhianat, saudara. Alasannya dia apa? Oh, rasis, biasa. Orang Islam bangsat semua, playing victim, saudara. Ada kenyataannya dia kabur, berkhianat, saudara. Dia foto-foto bareng Erdogan. Bahkan waktu menikah Erdogan datang, ya. Nah, itu yang terjadi, saudara. Nah, pertanyaan saya, seberapa banyak anak-anak muda Indonesia yang cinta khilafah dan berapa banyak anak muda yang cinta Pancasila? Wah, ini tugas berat buat Galarua dan buat Jenderal Tobing. Saya mah sudah di sini, ya. Saya mah cuma ngegongin doang, ya kan? Nah, memfasilitasi perjuangan kalian. Kalau Anda semua tidak menggunakan fasilitasnya dengan baik, dengan cara gimana? Diviralkan dong video saya, dipotong-potong, diviralkan, ya. Pengajaran Pak Toping itu kan bagus-bagus. Nah, makanya kemarin saya ngomong sama Bu Linda, supaya pengajaran Pancasila ini tidak kayak Pak Toping ngomel-ngomelin anak buahnya, ya. Tendangin pakai sepatu, aku enggak pakai ini, tendang juga aku. Itu ada sampah, dimakan itu sampahnya. Enggak begitu. Kita merangkul artis-artis, ya. Saya bilang Bu Linda, bagaimanapun juga Pancasila itu harus merakyat. Nah, karena Pancasila kita kan punya pakem. Kalau di dalam kitab suci kita itu ada yang namanya tali sifat. Tali sifat itu adalah yang tegak lurus. Nah, itu harus. Itu tugasnya Pak Tobing untuk membuat Pancasila itu tegak lurus, enggak belok sedikit pun. Tetapi kita mengajarkannya, kalau pakai tegak lurus begitu, nyampe nggak nyampe, anak muda nggak tahan. Nggak tahan, saudara. Saya aja dulu kuliah Pancasila, kuliah P4 ngantuk, saudara. Siapa di sini yang kuliah P4 nggak ngantuk? 1 minggu sehari 13 jam. Bohong kalau nggak tidur, saudara. Dari jam 8 pagi sampai jam 8, sampai jam 10 malam kan. Dulu kuliah P4, ya. Seminggu pertama, Orsmaru kalau di kacawatannya, orientasi mahasiswa baru atau ospek itu, ya. Kita belajar Pancasila selama 1 minggu, ya. Dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, saudara. Mustahil kalau Anda nggak tidur itu.
Mustahil, saudara. Saya tidur, banyak tidurnya. Karena yang ngajarnya saudara-saudaranya. Dia tulis di papan tulis. Wah, kelasnya rame, saudara. Wah, akhirnya saya tidur di kelas. Tapi kalau yang mengajar pas, ya misalnya kayak Arif Budiman begitu kan, atau sekelas-kelasnya beliau gitu kan, ngajar Pancasila begitu. Wah, semangat karena lucu. Beliau bisa menyampaikannya dengan merakyat sekali. Saudara tahu Arif Budiman almarhum ya, Arif Budiman. Arif Budiman ini musuhnya Orde Baru, saudara. Mungkin musuhnya banget Orde Baru. Tahu nggak bagaimana cara beliau ngajar kepada mahasiswa S1, S2, S3-nya? Caranya adalah dia kumpulin tukang beca, saudara, di depan rumahnya. Kalau dia ngomong tentang politik, tentang sosial, tentang humanitarian, tentang apa segala macam, ya, kalau tukang beca ini ngerti, berarti mahasiswa itu ngerti. Hebat sekali ya caranya dia mengajar itu ya. Kalau yang saya ajak ngomong tukang beca ini ngerti, berarti mahasiswa saya ngerti. Wah, itu ini ada yang tanya, Pak Paul, password ngehenya masih berlaku nggak hari ini? Oh, hari ini enggak dong. Hari ini Pancasila. Ya kan, Pancasila. Oh yes, oh yes, oh yes. Jangan ya, nanti pikirannya kemana lagi bilang oh ye, oh ye, oh ye. Nggak usah pakai password hari ini ya. Iya dulu penatanan P4 ya gila dulu ya, seminggu bisa sehari bisa sampai 13 jam ya edan ya. Ngeri sekali dulu itu ya. Tapi berhasil, namanya cuci otak kok. Namanya cuci otak. Ya. Nah, maka dari itu ya hari ini saya lagi apa namanya sama Galarua nih ya. Saya ngopiak-ngopiak Galarua. Gimana proyek kalian untuk bisa mensosialisasikan Pancasila sampai Pancasila itu bisa dicinta. Bisa dicintai. Karena Anda kalau percaya nggak percaya, tanya sama orang-orang Islam di Indonesia, anak-anak remajanya, mulai dari zaman saya. Mereka lebih cinta Islam dan khilafah daripada Pancasila. Tapi kalau Anda tanya orang gereja, ya mereka pasti bilang, karena di dalam Pancasila, di situ ada ajaran Tuhan Yesus. Tapi kalau Anda tanya orang Islam, mereka bilang, oh karena orang Islam yang bikin Pancasila. Oh, dibalik, saudara. Makanya Pancasilamu Islami banget. Ya, khilafah, Piagam Jakarta. Karena orang Islam yang bikin Pancasila, dia bilang begitu. Tapi kalau Anda tanya orang Kristen, karena di dalam Pancasila mencerminkan ajaran Kristus. Beda. Makanya waktu itu kita kan pernah tanya, kan kita tahun kemarin kan, Anda mau pilih Al-Quran atau mau pilih Pancasila? Orang pilih Al-Quran, tapi Anda tanya sama saya, Anda mau pilih Alkitab atau pilih Pancasila? Saya pilih Pancasila, saudara. Karena isi di dalam Alkitab kan simpel sekali. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Iya kan? Tidak mungkin berbenturan dengan Pancasila. Kecuali kalau Pancasilanya ganti Piagam Jakarta. Tetapi agama Islam pasti berbenturan dengan Pancasila. Khilafah itu ya. Mengapa? Karena di dalam Islam tidak boleh ada agama lain. Makanya banyak orang-orang Islam menafsirkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dengan gobloknya, tanpa mengerti arti kata Esa, lalu berkata orang Islam, orang Kristen Tuhannya 3, orang Bali Tuhannya 1 juta. Berarti yang sesuai dengan Pancasila hanya orang Islam. Dengan tololnya ya si Egy Sujana bilang begitu. Saya nggak ngerti ya si Egy Sujana ini memang otaknya isinya titit semua atau bagaimana ya. Sehingga goblok begitu. Tapi kebanyakan orang Islam goblok kayak Egy Sujana, yang nggak heran. Ya, nggak heran, saudara. Oh, saya tidak sedang menista Islam, ini kenyataannya. Ya, Denny Siregar Islam. Oh, siapa bilang Denny Siregar Islam? Semua orang juga, kamu tanya sama si Yusuf Mansur. Kamu tanya coba sama si Ustadz Syam kemarin. Kamu tanya sama Ani Christian, Denny Siregar Islam bukan? Bukan, pasti jawab mereka kan. Kamu tanya sama Ustadz Masyud, sama Julius HMC Channel itu. Denny Siregar Islam bukan? Pasti ngomongnya bukan. Kamu coba tanya nih sama si Edi Prayitno, Denny Siregar Islam bukan? Ani Christian kamu tanyain, Jokowi Islam bukan? Pasti ngomongnya bukan. Kamu tanya Megawati Islam bukan? Pasti jawabannya bukan. Ya kan? Nah, itu kenyataannya kan?
Ketika ada orang yang menjalankan Pancasila, maka akan dibilang bukan Islam. Ya kan? Ngeri saudara. Nah, bagaimana cara rombongan Nabi ke-26 dan negarawan 62 ini mewujudkan Pancasila? Dengan diakonia, saudara. Diakonia yang tanpa memandang agama. Makanya kalau si Gilbert sama si Tony Daud nanya, pengkhianat ini rombongan pengkhianat, katanya Tony Daud kan, kita ini rombongan pengkhianat. Pertanyaan saya, kamu bikin apa? Ya kan, kamu ada berbuat apa buat Indonesia? Si Gilbert ngatain kita anak iblis. Emang Gilbert ada bikin apa? Ya kan, adanya memanipulasi umat kan. Cuman menguruk kekayaan, cuman nipu-nipu umat saja kan. Apa upayanya Gilbert coba bagi Indonesia? Melawan khilafah. Takut dia nggak punya titik. Kalau tanya upayanya rombongan N26 dan N62 ini, kita bikin buku Pancasila, kita bikin kampanye Pancasila, kita bikin program diakonia, ya kita bikin program marturia. Wah, ngeri saudara, kita juga beli ambulan 2, kita masuk ya untuk kita bisa melayani Pancasila ini bisa melayani dunia. Kita bikin juga ya, kita lagi urus ya. Nah, besok kita ada meeting dengan UNHCR. Wah, serem saudara. Ini kita ada meeting dengan UNHCR saudara nanti ya. Nah, kita benar-benar kerja buat Pancasila ini. Oke.